Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, kesehatan itu adalah termasuk salah satu nikmat dari Allah. Ada harta, kesehatan, kita baik-baik saja hari ini, itu adalah termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Mau tahu? Oke. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin Bu Rida apa kalian? Dipimpin Bu Rida saja, Bu Guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke materi saja nggih anak-anak. Nah, bagaimana cara kita bersyukur setelah kita diberi kesehatan, kita diberi harta, kita diberi orang-orang yang sayang kepada kita? Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, cara kita bersyukur yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, cara yang kedua yaitu bisa dengan berinfak atau bersedekah. Berinfak dan bersedekah. Apa itu infak, Bu Guru? Nah, akan Bu Rida jelaskan apa itu infak. Jadi begini anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan akan menjamin kehidupan makhluk-makhluknya. Tetapi meskipun demikian, manusia itu harus tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian rezeki yang diperoleh itu adalah hak orang lain di dalamnya. Ingat, sebagian rezeki yang diperoleh, yang kita peroleh, itu ada hak orang lain di dalamnya. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, Islam mengajarkan umatnya untuk berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan infak dan sedekah merupakan salah satu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Infak dan sedekah itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Nah, apa itu infak, Bu Guru? apa itu infak? Dengarkan baik-baik nggih. Bu Rida akan menjelaskan apa pengertian infak. Infak secara bahasa artinya membelanjakan atau menafkahkan. Nah, dengan demikian infak dapat diartikan menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Apa itu sedekah, Bu Rida? Sedekah menurut bahasa itu berarti pemberian, derma.
memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah tahu apa itu sedekah? Sudah tahu Bu Rida, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Dan yang perlu kalian tahu anak-anak, sedekah itu tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan harta. Maksudnya bagaimana Bu Guru? Sedekah itu bukan hanya berupa harta, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti sedekah juga dapat diartikan dengan memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kemudian sesuatu itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu juga sedekah. Bahkan ketika kita memberi senyuman kepada orang lain, itu juga sedekah. Menyingkirkan batu yang ada di jalan, itu juga sedekah. Nah, sedekah itu tidak hanya dengan uang atau harta. Sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu juga sedekah. Paham gak anak-anak? Iya Bu, insya Allah saya paham. Bagaimana hukum sedekah? Ada yang tahu apa enggak kalian? Belum tahu Bu, saya belum tahu hukumnya sedekah. Mohon dijelaskan Ge. Oke, hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dianjurkan. Tetapi tolong didengarkan baik-baik nggih. Sedekah bisa menjadi haram jika, dengarkan nggih, sedekah itu bisa menjadi haram jika pemberi sedekah itu tahu dan menduga kuat bahwa nanti orang yang menerima sedekah akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat, untuk maksiat kepada Allah. Itu haram. Sedekah yang seperti itu haram. Nah, dan sedekah itu juga bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah atau orang yang memberi sedekah itu tahu bahwa orang yang diberi sedekah, orang yang ditolong itu dalam keadaan kritis dan membutuhkan sedekahnya, dan si pemberi sedekah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok. Jadi apabila si pemberi sedekah dia itu sudah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok, dia itu sudah bisa mencukupi kebutuhan pokok, bahkan dia itu lebih, dan dia tahu ada orang yang membutuhkan bantuan dan orang tersebut itu benar-benar kritis, benar-benar butuh bantuan tersebut, sedekah itu menjadi wajib. Nah, itulah ya anak-anak, apa itu sedekah? Apa itu infak? Bagaimana hukum sedekah? Nggih, paham kalian? Tolong bisa diulangi lagi Bu Rida yang hukum sedekah? Ya, oke, akan Bu Rida ulangi hukum sedekah. Dengarkan baik-baik supaya kalian paham. Sedekah itu hukum awalnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan. Tetapi hukum sedekah itu bisa menjadi haram jika orang yang sedekah, orang yang bersedekah itu tahu kalau harta yang disedekahkan itu akan dibelanjakan, akan digunakan untuk maksiat, akan digunakan untuk hal-hal yang jahat oleh si penerima sedekah, maka sedekah itu menjadi haram. Dan sedekah itu bisa menjadi wajib jika orang yang bersedekah itu memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok, dia sudah sangat cukup bahkan berlebihan. Nah, dan dia tahu ada orang yang benar-benar kritis, ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Nah, sedekah
dalam kondisi yang seperti itu menjadi wajib. Paham gak? Nah, bagaimana penjelasan Bu Rida? Kalian sudah paham apa belum? Terima kasih Bu Rida. Insya Allah saya sudah paham dengan penjelasannya Bu Rida. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, itulah yang bisa Bu Rida sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.